Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dan penuh kasih setia, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat melalui hari ini dengan berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ke-10. Tertulis demikian: Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa udara di alam ini terdiri dari berbagai unsur dan kebanyakan adalah nitrogen sebanyak 78%. Jadi, pada saat kita bernafas, udara yang kita hirup tidak murni oksigen, tetapi 78%-nya adalah nitrogen. Namun, nitrogen itu tidak digunakan oleh paru-paru, tetapi dikeluarkan kembali. Saat kita membuang nafas, secara medis saudara, kalau hanya nitrogen murni yang kita hirup, itu akan menyebabkan kita kehilangan kesadaran dan membahayakan diri kita. Mungkin kita bertanya, mengapa tidak hanya ada oksigen saja di udara? Alasannya adalah karena ternyata oksigen murni pun berbahaya untuk tubuh kita. Apa yang ada di alam sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa untuk kebaikan dan kehidupan kita. Tuhan menciptakan tubuh kita untuk menyerap yang berguna dan membuang yang tidak perlu. Dalam kehidupan ini saudara, prinsip yang sama juga berlaku untuk kemajuan dan kehidupan kita. Kita perlu mengambil yang baik dan menyingkirkan yang tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 62 ayat yang ke-10 dikatakan, singkirkanlah batu-batu. Konteks ayat ini adalah pemulihan kembali umat Tuhan dan kembalinya mereka dari pembuangan. Dan dalam ayat ini digambarkan bagaimana dengan semangat yang luar biasa umat Tuhan berjalan menuju rumah Tuhan. Batu-batu yang menghalangi perjalanan mereka disingkirkan. Kita semua yang hidup sekarang ini saudara, sedang berjalan menuju kepada penggenapan janji Tuhan yang kekal. Kita sedang berjalan menuju ke rumah Tuhan. Karena itu saudara, selama di bumi ini, singkirkanlah semua batu-batu yang mengganggu dan yang menghalangi fokus perjalanan iman kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14 tertulis, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama perjalanan hidup kita di bumi ini, perhatikan batu-batu yang menghalangi hidup kita. Singkirkan semua yang menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan. Ada beberapa batu yang perlu kita singkirkan dari jalan hidup kita. Yang pertama adalah batu-batu dosa dan keinginan duniawi. Semua dosa dan keinginan duniawi yang mengikat dan menghalangi kita harus dibuang dan disingkirkan.
Kita sudah diubahkan dan dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Karena itu kita hidup bukan lagi dalam dosa, tetapi dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, batu-batu masa lalu. Masa lalu yang terus membayangi hidup kita dan menghalangi laju perjalanan langkah kita harus kita buang dan singkirkan. Jangan biarkan itu mengganggu kita, saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku." Jadi, saudara, jangan biarkan kita dihalangi oleh batu-batu masa lalu. Mari pandang masa depan, jalani hidup ini, dan majulah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, batu-batu sifat yang buruk. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki buah-buah roh. Kita tidak lagi dikuasai oleh sifat dan karakter yang lama, tapi kita memiliki sifat dan karakter yang baru di dalam Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua sifat yang lama kita buang agar tidak menghalangi perjalanan rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di bumi ini, berjalanlah terus dengan penuh sukacita, menuju kepada kemuliaan dan kehidupan kekal bersama Tuhan. Jangan sampai kita terhalang, terantuk, dan terjatuh oleh berbagai batu-batu yang menghalangi perjalanan kita. Singkirkan semua batu-batu itu. Singkirkan semua penghalang, dan tegakkanlah panji-panji keselamatan, agar semua orang dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti udara yang tidak semua kita perlukan, hanya oksigen saja, demikian juga tidak semua batu kita perlukan dalam perjalanan. Ada batu yang digunakan untuk menjadi landasan jalan untuk perjalanan hidup kita. Tetapi ada batu-batu yang tidak kita perlukan. Singkirkan semua yang tidak perlu, dan berjalanlah terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajar kami untuk terus melangkah, maju, fokus kepada panggilan surgawi, dan menyingkirkan setiap batu-batu yang menghalangi perjalanan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat. Kami tidak diikat oleh batu-batu masa lalu. Kami tidak lagi dikuasai oleh dosa dan keinginan daging. Serta kami terus dibaharui, menjadi pribadi dengan sifat-sifat dan karakter yang baru, memiliki buah-buah roh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, ajar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang malam hari ini. Dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.